Ayo bermain peran. Lani dan teman-temannya bermain bersama ketika istirahat di sekolah. Nama permainan itu adalah kupu-kupu di taman bunga. Ayo bermain bersama seperti Lani dan teman-temannya. Perhatikan aturan mainnya. Siswa dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok 1 menjadi bunga. Kelompok 2 menjadi kupu-kupu. Satu bunga berpasangan dengan satu kupu-kupu. Kupu-kupu berdiri di belakang bunga. Satu orang siswa menjadi pemimpin permainan. Ketika pemimpin permainan menyebutkan satu bilangan genap, kupu-kupu berlari di belakang bunga sebanyak 5 kali. Ketika pemimpin permainan menyebutkan satu bilangan ganjil, bunga berlari dan bertukar tempat dengan bunga yang lain. Bilangan genap adalah bilangan yang memiliki satuan di antara bilangan-bilangan berikut: 0, 2, 4, 6, 8. Contohnya, 28. Lihat, satuannya adalah 8, maka 28 adalah bilangan genap. Contoh lain misalnya, 2, 10, 14, dan semua angka lainnya yang satuannya adalah 0, 2, 4, 6, atau 8. Bilangan ganjil adalah bilangan yang memiliki satuan di antara bilangan-bilangan berikut: 1, 3, 5, 7, 9. Contohnya 17. Satuannya adalah 7. Maka 17 adalah bilangan ganjil. Contoh lainnya: 1, 23, 101. Dan bilangan-bilangan lain yang satuannya adalah 1, 3, 5, 7, atau 9. Sekarang, ayo berdiskusi. Dalam setiap permainan, selalu ada peraturan permainan. Mengapa harus ada peraturan? Ya, supaya permainan berjalan dengan lancar dan tidak ada yang bermain seenaknya sendiri. Apakah dalam keseharianmu kamu juga memiliki peraturan ketika bermain di sekolah? Tuliskan peraturan yang kamu temukan ketika jam istirahat di sekolahmu. Peraturan ketika jam istirahat di sekolah. Misalnya, waktu istirahat 15 menit. Membuang sampah pada tempatnya. Tidak boleh keluar dari halaman sekolah. Tidak boleh membeli makanan di luar sekolah. Membeli makanan di kantin harus antri. Silahkan kalian tuliskan peraturan ketika jam istirahat yang berlaku di sekolahmu. Sekarang, ayo berlatih. Kamu sudah memperhatikan permainan dengan melompat. Sekarang perhatikan gerakan melompat berikut. Lakukan gerakan tersebut sesuai irama. Lakukan sambil bernyanyi. Ikutlah petunjuk gurumu. Sekarang, ayo bermain peran. Bacalah percakapan di bawah ini. Kemudian, coba lakukan percakapan sesuai peran pada teks. Edo, hari ini kita mendapat jadwal piket kelas. Benar, Benny. Itulah sebabnya aku datang lebih pagi. Siapa lagi yang piket hari ini? Aku, Benny. Mari kita mulai membersihkan kelas. Aku menyapu lantai kelas.
Aku juga menyapu lantai kelas. Aku merapikan rak buku. Baiklah, mari kita mulai bekerja. Percakapan tersebut merupakan cerita ketika menjalankan tugas piket kelas. Sekarang, ayo bercerita. Ceritakan pengalamanmu ketika menjalankan tugas piket kelas. Tuliskan ceritamu itu ke dalam tulisan tegak bersambung. Perhatikan contoh berikut. Ceritaku. Aku bertugas piket seminggu sekali. Aku datang lebih pagi bila mendapat tugas piket. Tugas yang aku kerjakan adalah menyapu lantai. Tugas itu berganti-ganti sesuai pembagian setiap piket. Silahkan kalian tuliskan berdasarkan pengalamanmu ketika menjalankan tugas piket kelas. Sekarang, ayo membaca. Bacalah teks berikut. Tandailah setiap kata, kalimat, dan ejaan yang tidak tepat pada teks. Lani, Udin, dan Beni gemar berolahraga. Peraturan sekolah mewajibkan semua siswa menggunakan sepatu dan baju olahraga ketika pelajaran olahraga. Suatu hari, Beni lupa memakai sepatu olahraga. Ia jatuh terpeleset ketika bermain bola. Beni sangat menyesal karena tidak mengikuti peraturan sekolah. Sekarang, ayo menulis. Perbaiki dan tulislah kembali teks bacaan tersebut dengan menggunakan huruf tegak bersambung. Bacalah kembali teks yang sudah kamu tulis. Lani, Udin, dan Beni gemar berolahraga. Awali dengan huruf kapital. Semua nama orang diawali huruf kapital. Setelah kata Lani, Udin, beri tanda koma sebagai pemisah. Lalu akhiri dengan tanda titik. Peraturan sekolah mewajibkan semua siswa menggunakan sepatu dan baju olahraga ketika pelajaran olahraga. Awali huruf kapital. Akhiri tanda titik. Suatu hari, Beni lupa memakai sepatu olahraga. Awali dengan huruf kapital. Setelah kata hari, beri tanda koma sebagai pemisah. Nama orang awali dengan huruf kapital. Akhiri tanda titik. Ia jatuh terpeleset ketika bermain bola. Akhiri kalimat dengan tanda titik. Beni sangat menyesal karena tidak mengikuti peraturan sekolah. Awali huruf kapital. Akhiri tanda titik. Sekarang, ayo renungkan. Apakah menurutmu peraturan di sekolah itu penting? Berikan alasan jawabanmu. Selamat merenungkan.